takbir intikal. Takbir intikal. Apa itu takbir intikal? Takbir intikal itu adalah takbir selain daripada takbiratul ihram. Ya, kan kita pada saat perubahan gerakan, ya setelah selesai surat kita mulai ruku ya. Pada saat pada saat ruku kita membaca, imam membaca takbir kan. Nah itu disebutnya dengan takbir intikal. Jadi takbir selain daripada takbiratul ihram. Takbir intikal adalah takbir yang diucapkan ketika hendak ruku, sujud, duduk antara dua sujud, dan ketika hendak berdiri ke rakaat selanjutnya. Ya, ini takbir intikal. Jadi perubahan gerakan, ya, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke berdiri, kemudian dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud, kemudian dari sujud langsung berdiri lagi. Ini disebut dengan takbir intikal. Dalilnya hadis ke-34 dari Ibnu Mas'ud. Aku pernah melihat Rasulullah SAW salat dan bertakbir tiap kali bangkit, sujud, berdiri dan duduk. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai dan Tirmizi. Ya. Ini takbir saja ya, bukan mengangkat tangan yang kita bahas sekarang ini. Takbir saja, ucapan takbir. Ya, angkat tangan nanti setelah ini. Hadis yang ke-35 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW ketika sholat mengucapkan takbir, ketika ruku mengucapkan takbir, ketika sujud mengucapkan takbir, ketika duduk mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah. Sehingga dari dalil ini maka ditarik kesimpulan bahwa di dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i hukumnya sunnah bagi imam, makmum dan munfarid. Jadi takbir itu, ucapan takbir itu hukumnya sunnah bagi makmum, bagi imam dan munfarid. Jadi makmum juga baca loh Pak takbir itu. Ya, jadi jangan ngikut doang. Ya. Juga ikut baca. Pada saat berdiri Allahu Akbar, makmumnya juga baca Allahu Akbarnya, cuma enggak sekeras imam. Patokan bacanya hanya dia dengar sendiri. Ya, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Beda dengan takbiratul ihram yang kita bahas 2 bulan yang lalu, yang kajian nomor 9. Takbiratul ihram itu wajib hukumnya, fardu. Ya, kalau takbir intikal hukumnya sunnah. Ya. Kemudian di dalam mazhab Hambali hukumnya wajib baca takbir intikal itu. Jadi Hambali lebih keras lagi nih. Hukumnya wajib nih baca takbir intikal. Kemudian dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi bapak-bapak, kalau selama ini nggak ikut baca takbirnya, ya mulailah dirubah, ya, mulai dirubah. Bahwa membaca takbir intikal itu hukumnya sunnah. Bahkan mazhab Hambali mengatakan itu hukumnya wajib. Ini takbir intikal. Nah, setelah itu adalah mengangkat tangan saat ruku dan iktidal. Ya, mengangkat tangan. Ruku tahu ya, iktidal itu apa? Tahu ya? Bangkit dari ruku. Ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan ruku sampai pada pertemuan ini, ya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW ketika sholat mengangkat kedua tangannya ketika ruku. Ya, bahwa Nabi SAW ketika sholat mengangkat kedua tangannya ketika ruku dan ketika bangun dari ruku. Ya, juga mengangkat kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam hadis ini yang dikatakan mengangkat kedua tangan ketika ruku dan bangun dari ruku. Hanya dua ya kondisinya ya.
yang mengangkat tangan, ya. Ini dalam satu hadis. Jadi kalau orang hanya pegang hadis ini saja, dia hanya takbir intiqalnya mengangkat tangan, ya dua itu saja, pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Yang lain enggak, ya. Tapi hadis ini dilengkapi oleh hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Kalau tadi dari Ibnu Umar, ya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Nabi SAW ketika sholat mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu, ya, dan mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku, yang pertama, dan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari ruku, dan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud awal, ya, bangun dari tasyahud awal. Jadi bangun dari dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, itu yang diangkat tangannya. Dari rakaat pertama ke rakaat kedua enggak ngangkat tangan, ya. Dari rakaat pertama ke rakaat kedua enggak ngangkat tangan, tapi takbirnya iya, Allahu Akbar, langsung. Jadi misalnya begini, dari sujud, ya, dari sujud, kalau rakaat pertama, kedua, atau rakaat ketiga dan keempat, dia berdiri langsung tersedekap. Tapi kalau rakaat kedua, setelah rakaat kedua, artinya kan setelah tasyahud awal, maka pada saat dia berdiri, dia angkat tangan. Jadi dalam kondisi ini, di dalam hadis di riwayat Abu Daud ini, yang mengangkat tangan itu adalah pada saat akan ruku, ya, Allahu Akbar, ruku, ya. Kemudian Sami'allahu liman hamidah, angkat lagi. Kemudian pada saat berangkat dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Dari rakaat pertama ke rakaat kedua enggak pakai angkat tangan. Dari rakaat ketiga ke rakaat keempat enggak pakai angkat tangan. Jadi yang pakai angkat tangan itu hanya dari tasyahud awal. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tadi, ya. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim nggak termasuk yang ketiga tadi, ya. Jadi kalau di dalam hadis yang pertama nomor 36 itu hanya pada saat akan ruku dan pada saat bangkit dari ruku. Tapi pada hadis yang ke-37 termasuk diantaranya adalah setelah bangkit dari tasyahud awal. Ini yang selain daripada takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram lain lagi. Nah, hukumnya sunnah. Jadi kalaupun tertinggal nggak apa-apa tapi rugi, ya. Kalaupun tertinggal nggak apa-apa tapi rugi. Ya, kalau kita kan berusaha sebaik-baiknya, yang sunnah kita ambil semua, ya. Jadi hukumnya adalah sunnah untuk mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan tadi.